ketika misalnya kemarin-kemarin kita tidak tahu hidung siapa yang harus ditunjuk atas bencana, atas kegagalan negeri ini, atas kebusukan negeri ini, nggak ada hidung yang bisa ditunjuk. Sekarang sudah bisa ditunjuk hidungnya gitu. BEM mahasiswa sudah menunjuk hidung Jokowi begitu sebagai presiden, dan rezim ini lah yang harus bertanggung jawab. Oke, baik. Mungkin saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, salam sehat, Abang, Mas, dan juga teman-teman sekalian. Saya adalah Pedro Marhen dari blog Politik Pelajar, sebuah media politik pelajar. Pelajar di sini adalah siswa dan mahasiswa. Gitu. Ini ketika saya ditawari oleh Bang Refli gitu soal diskusi ini, soal secangkir opini, menarik juga temanya begitu. Temanya adalah membahas rakyat merintih, kemudian pemerintah kibarkan bendera putih tanda tanya gitu. Justru mungkin sebenarnya yang lebih tepat adalah bahwa warganya yang harus kibarkan bendera putih itu. Rakyatnya harus kibarkan bendera putih karena mungkin tidak kuat punya presiden dan wakil presiden yang seperti ini gitu. Tidak kuat dipimpin dalam rezim yang seperti ini begitu. Nah, itu mungkin sebagai awal begitu, dan selanjutnya dalam kondisi seperti ini begitu, setelah pemerintah atau rezim ini dihadapkan dengan front pembela Islam, kemudian dia sekarang dihadapkan oleh beberapa front. Ada 4 front. Ada front pandemi, front ekonomi, dan front korupsi gitu. Kemudian ada juga front soal kebebasan berekspresi gitu. Nah, ini mungkin yang coba akan saya jelaskan begitu. Yang pertama, ketika misalnya temanya rakyat merintih begitu, ada 4 faktor yang membuat rakyat merintih gitu menurut saya. Ini juga yang jadi bahan diskusi di mahasiswa dan juga masyarakat gitu, apalagi pedagang begitu. Nah, ketika pandemi misalnya ada beberapa persoalan gitu. Salah satu persoalannya yaitu soal bagaimana adanya kecemburuan apa gitu. Semisal pedagang kecil, pedagang Starling gitu, Starbucks keliling, tukang kopi keliling yang sering kita jumpai pakai sepeda bawa kopi gitu. Itu kan mata pencariannya di malam hari begitu. Kemudian selanjutnya karena ada PPKM akhirnya dibatasi begitu. Akhirnya dia tidak dapat uang, tapi sementara tidak dapat bantuan dari negara. Itu soal PPKM yang belakangan hari ini mungkin lini masa kita begitu, atau sosial media kita sering menemui bagaimana adanya tangisan pedagang gitu, yang dia dibongkar dagangannya, diacak-acak begitu dagangannya oleh Satpol PP, oleh tim keamanan Satgas, itu tangisnya gitu menghiasi lini masa kita gitu. Itu salah satu problem jeritan rakyat mungkin ya, kalau saya bisa bilang gitu. Lalu kemudian setelah itu kecemburuan yang kembali menambah begitu ketika rakyatnya tidak boleh berdagang gitu, ketika rakyat itu tidak boleh berjualan karena PPKM darurat, tapi kemudian negara atau pemerintah yang justru malah berdagang gitu. Itu kan jelas dari vaksin gotong royong, namanya gotong royong tapi disuruh beli gitu. Dagang kan begitu kemudian. Karena kan ini jadi satu hal yang membuat kecemburuan gitu, dan kemudian akhirnya itu direvisi, akhirnya ditunda untuk mulai berlaku diperjualbelikannya. Itu salah satu soal vaksin begitu. Itu permasalahan pandemi gitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal gitu yang sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan atau inkompetensinya pemerintah dalam menangani pandemi gitu. Itu terlihat bagaimana rumah sakit sekarang sedang diambang kolaps, overkapasitas kalau bahasanya pemerintah kan. Kemudian lini masa kita juga, teman-teman saya gitu belakangan gitu, grup-grup kita rame membutuhkan golongan darah atau enggak membutuhkan kamar rumah sakit. Terus ada beberapa persoalan lagi selain itu, ya juga soal oksigen gitu. Untuk menghirup oksigen atau tabung oksigen yang sekarang mengalami kelangkaan. Itu soal dari pandemi gitu, yang sebenarnya kalau kita mau masih diskusikan masih banyak gitu, soal bagaimana nakes yang berguguran begitu, atau mungkin bagaimana soal tidak adanya jaminan atau pemenuhan kebutuhan di tengah pandemi ini gitu, atau misalnya soal rekor terbaru di dunia gitu dipecahkan Indonesia, bagaimana kasus harian tertinggi dan juga kasus kematian tertinggi gitu, kasus barunya gitu. Itu kan salah satu track record atau salah satu perjalanan pemerintah, inkompetensi pemerintah. Nah, di tengah pandemi ini kita bisa melihat ada 2 tipe pemerintah. Bagaimana tipe pemerintah yang bisa menangani dan yang tidak bisa menangani itu. Mana yang fokus kepada pandemi, mana yang tidak begitu. Nah, mungkin pemerintahan Jokowi Maruf Amin begitu, rezim ini ya justru
apa ya, kalau misalnya disebut pandemi ini membuat sistem pemerintahan kita atau kenegaraan kita borok, justru pandemi ini membongkar gitu atau menguak kebobrokan negara kita gitu soal bagaimana sistem kesehatan dan lain sebagainya macam. Itu soal pandemi. Kemudian soal ekonomi nanti mungkin Bang Rizal Ramli yang bisa jelaskan lebih panjang mungkin dan lebih secara mendetail. Nah, kemudian ada soal korupsi gitu. Nah, di sini kan tingkat kepercayaan rakyat tuh katakan ya sudah mulai ragu ketika misalnya dijadikan adanya kembali dana bansos gitu, kan jadi satu pertanyaan lagi di rakyat kita gitu, masyarakat menanya kembali gitu, apakah nanti ujungnya juga nggak dikorupsi begitu, atau ujungnya kemana lagi gitu, apakah kita dapat sarden kadaluarsa lagi atau bagaimana? Kan itu salah satu kejahatan paling akut menurut saya begitu, atau korupsi paling dahsyat gitu di Indonesia, bagaimana dana bantuan sosial di tengah bencana gitu COVID bisa dikorupsi gitu oleh negara gitu, yang pelakunya adalah menteri sosial gitu. Nah, itu soal korupsi. Terus kemudian ini yang saya mau banyak bicara gitu, apalagi soal dalam perspektif mahasiswa gitu, soal kebebasan berekspresi gitu, soal demokrasi, terutama di kalangan mahasiswa begitu, soal kebebasan akademik. Ketika sekarang trennya, ketika misalnya kemarin-kemarin kita tidak tahu hidung siapa yang harus ditunjuk atas bencana, atas kegagalan negeri ini, atas kebusukan negeri ini, nggak ada hidung yang bisa ditunjuk. Sekarang sudah bisa ditunjuk hidungnya. BEM mahasiswa sudah menunjuk hidung Jokowi begitu sebagai presiden, dan rezim ini layak harus bertanggung jawab gitu. Makanya muncul rame konten materi mengenai presiden gitu. Sekarang presiden banyak gelarnya, dari raja pembual, terus raja pembohong, terus kemudian termasuk DPR-nya begitu, Puan disebut King of Ghosting begitu, terus Maruf Amin sebagai wakil presiden yang diam gitu. Itu kan banyak gelar yang disematkan gitu. Artinya tren atau tuntutan dari mahasiswa tingkatannya sudah meningkat. Kalau dulu kita masih menyasar regulasi, kita masih menyerang undang-undang A, undang-undang B, menolak undang-undang A, undang-undang B. Sekarang kita menyasarnya sudah kepada presiden dan wakil presiden. Kita sematkan gelar-gelar yang harusnya itu menjadi pemantik awal begitu di publik atau gitu, atau di kalangan lain begitu, untuk melihatnya ini sebagai suatu ada amarah gitu, sesuai amarah yang terjadi di mahasiswa begitu, di pelajar, ya sesuai dengan bagaimana cara mereka pemerintah menyelenggarakan bagaimana negara ini. Itu terlihat dari terus kemudian balik lagi soal kebebasan berekspresi gitu. Ketika kritik dilakukan gitu, BEM ramai menyematkan gelar begitu kepada presiden yang ada ujungnya justru dipanggil oleh rektor begitu. Seperti yang terjadi di BEM UI, dipanggil oleh rektor. Terus kemudian yang terjadi di BEM UNES juga sama, dipanggil oleh pihak kampus gitu untuk mengklarifikasi postingannya. Nah, tren ini, Pedro, apakah Anda pernah dipanggil juga oleh pihak? Kalau saya sejauh ini belum pernah, Bang. Mungkin karena saya tidak membawa embel-embel atau nama kampus ya, karena saya bergerak dalam ranah blok politik pelajar. Tapi ada dosen yang menghubungi atau apa, tapi ya sekedar menanyakan saja, dan menurut saya itu tidak menjadi persoalan juga begitu. Karena masih biasa-biasa saja begitu. Nah, kemudian kalau dilanjut sebelum ini gitu, kalau misalnya kita lihat tren pemberangusan kebebasan akademik itu di kampus kita, di kampusnya mahasiswa begitu. Kalau dulu itu alergi terhadap diskusi-diskusi ilmiah, misalnya diskusi soal Marxisme, diskusi soal LGBT. Nah, sekarang berubah trennya. Justru kampus alergi dengan kritik yang dilakukan kepada kampus ataupun kritik yang dilakukan kepada negara. Nah, trennya berbeda. Aktornya sama, rektor begitu. Nah, itu yang mau disebut bahwa kebebasan akademik gitu atau kebebasan berekspresi di Indonesia ya sudah dalam titik panas begitu, atau dalam artian bahwa kebebasan sipilnya juga di luar patut dipertanyakan ketika kebebasan akademik di dalam itu sendiri seperti ini begitu. Itu yang soal bagaimana kebebasan berekspresi yang membuat rakyat tercekik gitu, atau rakyat menjerit gitu, soal pandemi, ekonomi, korupsi, kemudian soal kebebasan berekspresi. Nah, langsung kemudian ketika misalnya persoalannya dilontarkan begitu atau dipertanyakan, siapa yang apa arti dari kibarkan bendera putih? Arti dari kibarkan bendera putih yang pertama mungkin bisa arti dari presiden menyerah dengan situasi sekarang gitu, yang dia mungkin akan meminta bantuan negara tetangga untuk mengatasi pandemi begitu. Atau juga bisa diartikan bahwa bendera putih ini menyerah dalam artian sistem yang dilakukan yaitu PPKM gagal gitu. Yang dari awal sebenarnya kita sudah tahu bahwa PPKM ini dilakukan ya untuk negara menghindari kewajibannya gitu. Negara menghindari kewajibannya untuk memenuhi
kebutuhan pokok dari masyarakat gitu, sehingga dipilih PPKM. Nah, menurut saya dari PPKM ini adalah salah satu bentuk dosa terbesar rezim hari ini, karena dari situ terlihat inkompetensinya, terlihat ketidakmampuannya dia dalam membuat regulasi atau ketidakmampuannya dia dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya begitu. Itu poin soal kibarkan bendera putih begitu. Nah, tapi kembali kepada poin awal saya bahwa dalam situasi pandemi ini ibaratnya negara ini atau pemerintah rezim Jokowi Maruf Amin ini sedang memaling gitu atau sedang menyuri rumah yang sedang kebakaran gitu. Ketika dalam situasi darurat rumahnya kebakaran, rezim ini malah mencuri, malah mengambil keuntungan dari berbagai hal. Nah, itu yang menurut saya menjadi suatu persoalan, dan itu kembali gitu kepada kesimpulan awal gitu, bahwa yang harusnya angkat bendera itu ya warga Indonesia gitu, ya kita yang angkat bendera putih nggak kuat punya pemerintahan seperti ini. Nah, itu yang terjadi di beberapa negara gitu, misalnya Malaysia. Di Malaysia gerakan awalnya itu gerakan bendera putih, dia mengibarkan bendera putih tanda nggak kuat dengan tidak adanya kebutuhan pokok gitu. Akhirnya dia naruh bendera putih depan rumahnya biar orang bisa pada sumbang atau saling membantu gitu, warga bantu warga. Dan itu yang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia juga, di mana sekarang masyarakat sedang bantu masyarakat gitu, warga sedang bantu warga begitu dalam hal pokok dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian selanjutnya hal itu berubah menjadi bendera hitam di Malaysia. Bendera hitam yang dimana artinya menandakan perlawanan terhadap perdana menterinya gitu. Nah, ini harus misalnya kita lihat dari berbagai hal gitu, baik di Brazil, baik di Thailand, baik di Malaysia, bahwa ada hubungan gitu antara kemampuan seorang presiden begitu atau perdana menteri atau pengelola negara dengan penanganan pandemi. Hal itu saling ada hubungannya gitu. Dan mereka di Thailand, di Brazil, di Malaysia sudah menuntut gitu, baik perdana menterinya atau presidennya untuk mundur, untuk dia sebagai negarawan paham diri gitu, tahu diri untuk mundur gitu. Artinya kan kita sebagai warga Indonesia masih ingin Presiden Joko Widodo ini berkaca gitu, bahwa dia apakah sudah clear gitu atau sudah selesai dengan penanganan pandeminya atau bagaimana gitu. Kayak kalau belum, sebagai sikap kenegarawan, sebagai seorang yang punya jiwa kesatria gitu katakan, ya harusnya dia mundur gitu. Dia sadar bahwa segala bentuk inkompetensinya hari ini ya harus dipertanggungjawabkan gitu dengan dia meletakkan jabatannya. Itu mungkin sebagai pengantar awal soal bagaimana bendera putih dan juga menjeritannya rakyat gitu. Dan akhirnya yang harus dikuatkan adalah bagaimana solidaritas masyarakat sipilnya, civil society-nya harus kuat. Menurut saya konsolidasi di tengah masyarakat sipilnya juga tidak kuat untuk akhirnya bisa bagaimana mengguncang rezim ini. Nah, itu mungkin yang harus menjadi bahan diskusi gitu, bagaimana rute gitu, atau bagaimana gambaran setelah, atau bagaimana gambaran Jokowi bisa mundur atau Presiden Jokowi gitu bersama rezimnya juga bisa mundur begitu. Dan itu kan yang sebenarnya belum ada bahasan hari ini gitu. Ketika kita ditanya apa rutenya begitu, apa skemanya atau apa jalannya, kita nggak tahu gitu, sama-sama nggak punya bagaimana peta dalam hal ketika baik itu bagaimana mau diapakan presiden ini gitu, kasarnya tanda kutip, dan juga setelahnya mau apa gitu. Itu kan yang masih jadi sebuah kebingungan akut di tengah masyarakat sipil begitu. Itu yang pertama gitu. Karena berpandangan bahwa sebenarnya jalur konstitusional gitu juga tidak memungkinkan untuk bisa mengakhiri rezim ini begitu. Itu terlihat gitu. Baik misalnya dalam persoalan melalui DPR dan MPR. Kan kalau kita ketahui bagaimana seisi DPR dan MPR juga bagian dari eksekutif begitu, bagian dari partai penguasa begitu. Nah, tapi artinya salah satu kemajuannya bahwa di mahasiswa atau di masyarakat sudah menemukan common enemy gitu atau musuh bersama. Hidung Jokowi hari ini sudah ditunjuk gitu sebagai biang persoalan hari ini gitu. Nah, menurut saya itu yang harus tetap gitu atau dinaikkan tingkatan eskalasinya begitu, karena di masyarakat sendiri gitu ketika Blok Politik Pelajar mengadakan sebuah aksi borong dagangan PKL yang akan dirazia begitu, jeritan atau suara-suara dari masyarakat yang kita sempat wawancari atau sekedar ngobrol sebentar gitu, ya dibilang gitu, ya bang kapanlah cepet-cepet mundur gitu, atau bang kapanlah cepet-cepet selesai Jokowi gitu. Ya karena ada kecemburuan di masyarakat, dan hambatannya ketika mahasiswa berdemonstrasi adalah PPKM gitu. Jadi keadaan darurat ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah. Segala kebijakan protesnya, segala kebijakan yang akan diprotes tidak bisa dilakukan dalam kanal jalanan begitu, mahasiswa nggak bisa karena adanya PPKM. Nah, dalam artian bukan kami juga tidak menaruh
rasa hormat kepada nakes yang sedang berjuang, itu tenaga kesehatan, tidak juga. Tapi yang mau kami katakan adalah bahwa situasi PPKM ini sedang dimanfaatkan, gitu. Situasi darurat sedang dimanfaatkan. Khawatirnya ketika nanti ada daerah, kan sekarang yang bergejolak tuh daerah di luar Jawa dan Bali. Nah, ketika daerah yang sana bergejolak, takutnya nanti ketika dia mulai ribut, lalu diadakan PPKM darurat gitu, agar tidak terjadi protes gitu, apalagi diperpanjang gitu. Nah, itu mungkin sebagai pengantar gitu, sebagai awal bahwa sebenarnya yang harus kibarkan bendera putih ya masyarakat itu sendiri gitu. Warga itu sendiri yang harus kibarkan bendera putih. Itu mungkin Bang Refli. Ya mungkin singkat aja dari saya karena udah banyak perspektif juga gitu dari tadi. Tapi mungkin kesimpulan saya ini sedikit frame-nya bahwa kesimpulan yang dibentuk dari frame ketidakpercayaan kepada segala mekanisme kenegaraan yang hadir gitu, yang sudah menjadi alat rezim sekarang begitu. Nah, mungkin kesimpulan saya bahwa mengatakan gitu di tengah pandemi seperti ini gitu, kita bisa memilih gitu mana pemerintah yang mengutamakan keselamatan rakyatnya gitu, atau becus menangani penyebaran wabah gitu, atau bahkan bukan kedua-duanya gitu. Dan ternyata gitu bahwa pemerintahan rezim Jokowi ini justru masuk ke dalam jenis pemerintahan yang bukan kedua-duanya tadi itu, tidak mengutamakan keselamatan rakyat, juga tidak becus menangani penyebaran wabah begitu. Nah, setelah itu gitu kemudian bahwa ketika banyaknya gitu orang yang meninggal begitu, kita tidak bisa keluar gitu, oksigen tidak ada, itu bukan karena kita tidak berdaya gitu. Karena ketidakberdayaan itu bukan nasib begitu. Itu adalah lahir dari dosa politik rezim Jokowi begitu, yang akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menghantarkan kita ke dalam jurang kuburan begitu. Nah, itu sebenarnya bukan nasib, tapi itu lahir dari dosa politik gitu. Nah, oleh karenanya begini, normalisasi kesewenang-wenangan yang terjadi begitu, perampokan, pengabaian terhadap nyawa manusia gitu, dan inkompetensi pemerintah begitu, hanya pantas dijawab dengan normalisasi pembangkangan dari warganya gitu. Nah, makanya tadi saya sepakat gitu bahwa ke dalam kesimpulan awal saya gitu, bahwa yang harusnya membentangkan bendera putih yaitu warganya gitu. Nah, itu mungkin jadi sekaligus apa yang diserukan tadi oleh Bang Effendi begitu, itu juga sekaligus menjadi pembantah bahwa survei yang dilakukan mengenai kepuasan terhadap pemerintah gitu itu tidak benar begitu. Nah, itu terlihat nanti dari seruan begitu. Makanya saya menyerukan gitu kepada warga Indonesia, pelajar, mahasiswa begitu, untuk membentangkan di depan rumahnya bendera putih gitu sebagai bentuk protes gitu, bentuk pembangkangan terkecil yang bisa dilakukan selama ini gitu, sedekat ini gitu, membentangkan bendera putih sebagai bentuk protes gitu, dan juga mengatakan bahwa apa yang tadi disebut oleh Bang Rocky gitu, bahwa rezim ini sudah tidak berguna begitu. Nah, mungkin bendera putih mengatakan atau menyebut gitu secara bahasanya ya bendera putih ini sebagai bentuk bahwa rezim ini tidak berguna begitu. Sedang pemerintahan ini nggak ada gunanya gitu. Nah, semua yang tadi saya katakan begitu, kebijakan yang diambil ketika pandemi ini, kebijakan yang dibentuk gitu, secara gestur atau secara penafsiran kita bisa baca gitu bahwa kebijakan ketika di masa pandemi ini gitu, kebijakannya gitu ingin menyebutkan bahwa secara bahasanya gitu, kebijakannya mengatakan bahwa aku ingin kau mati gitu untuk ekonomi kita gitu. Jadi seakan-akan Jokowi ingin kita gitu, ingin kamu gitu, ingin aku mati gitu untuk ekonomi kita gitu. Yang justru malah ekonominya nyungsep gitu. Malah bisa diartikan juga bahwa kebijakan ini aku gitu, pemerintah ingin kau mati, ingin kamu mati, ingin aku mati gitu ya untuk ekonomi pribadi gitu. Mungkin bisa dikatakan begitu karena ekonomi kita nyungsep gitu. Nah, itu mungkin closing dari saya Bang Refli. Terima kasih.